Pada hari Rabu sore tanggal 20 Agustus tahun 2025, langit Jakarta Timur mulai gelap. Hujan rintik turun perlahan membasahi halaman sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo. Di area parkiran yang mulai senggang, Muhammad Ilham Pradipta, seorang pimpinan kepala cabang salah satu bank BUMN, melangkah menuju mobilnya. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan, tapi siapa sangka inilah hari terakhir ia terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, sebuah penemuan di Bekasi mengejutkan seluruh warga sekitar. Bagaimana bisa seorang pimpinan pejabat bank hilang begitu saja di tempat umum? Dan siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Simak cerita selengkapnya. Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun, seorang pria yang dikenal sebagai pekerja keras, tinggal di Jalan Rimba Baru, Bojong Menteng, Kota Bogor. Sejak tahun 2012, ia mengabdikan dirinya di dunia perbankan, naik dari bawah hingga dipercaya memimpin sebuah cabang pembantu milik BUMN di daerah Cempaka Putih. Orangnya tegas, disiplin, tapi juga hangat kepada keluarga. Di rumah, ia adalah ayah dari 2 anak kecil yang selalu menunggu kepulangannya setiap sore. Tak pernah ada kabar miring tentangnya. Rekan kerja menyebutnya sebagai sosok yang tak kenal kata menyerah. Namun, siapa sangka kehidupan yang terlihat stabil itu akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Sore itu, tanggal 20 Agustus tahun 2025 pada siang hari, ia ada agenda rapat bersama pimpinan bank di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Pasar Rebo. Di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, rapat pun berakhir. Ilham berpamitan dan berjalan menuju parkiran depan pusat perbelanjaan tersebut. Di CCTV, terlihat ia sedang berjalan sambil memegang ponsel. Mungkin ia sedang memberi kabar kepada istri atau keluarga bahwa ia akan segera pulang. Saat hendak membuka pintu mobil, sebuah mobil berwarna putih yang terparkir sejak lama di sebelahnya tiba-tiba membuka pintu. Beberapa orang dengan memakai helm keluar begitu cepat. Mendekatinya, Ilham mulai terkejut. Berusaha melawan, namun mereka memaksanya masuk ke dalam mobil itu. Dalam hitungan detik, mobil tersebut melaju keluar dari parkiran. Semua terekam jelas oleh kamera CCTV. Namun saat itu tak ada satupun yang sempat menolong. Malamnya, seorang rekan yang mengetahui insiden itu segera memberitahu pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga melanjutkan laporan ke Polres Metro Jakarta Timur. Laporan pun diterima pada dini hari. Tapi sayang, waktu tak bisa diputar kembali. Pada hari Kamis pagi tanggal 21 Agustus tahun 2025, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, jam 5.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga yang tengah menggembalakan ternak melihat sesuatu yang tak biasa di area persawahan. Sesosok pria mengenakan pakaian batik tergeletak di area tersebut dengan posisi tangan, kaki, dan mata terikat lakban. Panik, warga itu berlari memanggil aparat desa setempat. Aparat kepolisian pun datang beberapa menit kemudian untuk melakukan evakuasi. Garis polis lain pun dipasang. Lokasi segera dipadati warga yang saat itu penasaran. Ketika identitas korban dikonfirmasi bahwa jasad itu bernama Muhammad Ilham Pradipta, pihak kepolisian pun akhirnya menghubungi keluarga korban. Seluruh keluarga Ilham hancur seketika saat menerima kabar tersebut. Jenazahnya pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan.
Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, dilakukan autopsi dari jam 14.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Hasil pemeriksaan medis menemukan sejumlah luka di tubuh Ilham akibat benturan benda tumpul, serta indikasi adanya tekanan di bagian dada dan leher yang membuatnya tak bisa bernafas. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa peristiwa ini direncanakan dengan matang. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, aparat kepolisian bergerak cepat. Malam harinya, RW, salah satu pelaku, berhasil diamankan saat tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Dari pengakuannya, 3 orang lain berinisial AT, S, dan RAH berhasil ditangkap di sebuah rumah di Johar Baru 3, Jakarta Pusat. Keempatnya mengaku hanya bertugas membawa korban dan mengklaim tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, polisi yakin masih ada dalang utama yang belum tertangkap. Di rumah duka, suasana haru menyelimuti. Ayah Ilham, Supriyadi, bercerita, beberapa jam sebelum kejadian, dia bilang pulangnya agak malam. Saya tak menyangka itu akan jadi kata-kata terakhirnya. Sedangkan istri korban, yaitu Rani, tak kuasa menahan air mata. Dia hanya fokus kerja, gak pernah cerita masalah apapun. Saya hanya ingin keadilan untuk suami saya, ungkap Rani. Kata-kata mereka menampar kita semua. Terkadang, orang baik pun bisa menjadi korban kejahatan yang tak terduga. Kasus ini memberi gambaran jelas, yaitu perencanaan matang, pelaku menunggu, memantau, dan bergerak dalam hitungan detik. Motif pun masih misterius. Ada dugaan terkait pekerjaan korban, namun polisi belum memberi kepastian. Untuk penangkapan pelaku dalam waktu singkat patut diapresiasi, tapi selagi dalang utama belum tertangkap, teka-teki ini masih jauh dari selesai. Peristiwa ini adalah pengingat keras. Keamanan pribadi bisa terancam kapan saja, di mana saja, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bagi institusi besar, ini sinyal pentingnya perlindungan ekstra untuk pegawai dengan tanggung jawab besar. Dan bagi kita semua, kewaspadaan di ruang publik bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Publik kini menaruh harapan besar agar aparat bisa menuntaskan kasus ini, mengungkap siapa dalang sesungguhnya, dan memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kasus Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan misteri. Siapa yang benar-benar berada di balik semua ini, dan apa sebenarnya motif yang tersembunyi? Kita hanya bisa menunggu jawabannya, sembari mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keadilan segera ditegakkan. Itulah kisah di balik hilangnya seorang pejabat bank yang mengguncang publik. Jika kamu punya pandangan atau teori tentang kasus ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, kadang yang terlihat biasa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.